Baik pemirsa, saya sudah terhubung dengan Direktur Utama PD Pasar Bermartabat, Saudara Raden Heri Hermawan, SHMH. Selamat malam Pak Dirut, terima kasih sudah Selamat bisa. malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menginformasikan terhadap masyarakat bahwa di PD Pasar saat ini sudah ada terobosan baru, diantaranya mengenai belanja online. Bagaimana itu Pak Dirut mekanisme dan tujuan daripada diadakan itu belanja online itu sendiri? Baik. Alhamdulillah dengan kondisi perkembangan penyebaran COVID-19 ini bagi masyarakat dan warga pasar cukup memberi dampak, di mana pada saat sekarang terjadi penurunan penurunan penjualan. Pasar-pasar tradisional di Bandung mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini disebabkan karena pembeli menurun. Pembeli menurun sekitar 40-50%. Nggak ada yang berani masuk sekarang dengan terlalu bebas. Ya itu mungkin karena himbauan dari pemerintah juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengurangi interaksi banyak massa masuk. Tetapi itu tidak masalah dengan kami, karena kami sudah melakukan ikhtiar untuk mencoba bagaimana supaya pasar itu tetap hidup, yaitu membantu pedagang menjualkan barang-barangnya secara online, gitu ya. Kalau secara online kan berarti pembeli tidak perlu ketemu langsung sama pedagang. Walaupun demikian, kebutuhan pembeli cukup terpenuhi. Oleh karenanya, PD Pasar Bermartabat setelah kita mencoba dan ada pula kita data-data yang ada pada setiap pasar, di setiap pasar, Kang, kita punya data pedagang-pedagang yang memiliki atau yang menjual komoditas plus harganya. Dan kita selalu pantau setiap hari. Sayang sekali kalau data ini tidak kita pakai. Akhirnya kita terkeluarkan ide dalam kondisi kayak begini, ya sudah kita membantu. Jadi PD Pasar membantu para pedagang menjualkan barang-barang dagangannya dengan cara memasang hotline. Hotline itu adalah nomor yang bisa dihubungi setiap saat oleh konsumen. Dia bisa memesan langsung, Kang, apa yang dia inginkan untuk dia beli. Kuantitinya berapa, jenisnya apa, belum ke harga. Nah, setelah itu kami nanti akan menghubungkan yang dibutuhkan itu, setiap yang dibutuhkan oleh para pembeli kepada para pedagang. Apakah program ini hanya untuk di masa-masa COVID-19 ini atau ini akan berlangsung? Baik, sebenarnya kita awalnya berpikir membantu saja, sifatnya public service, karena PD Pasar memiliki dua misi kan. Satu adalah public service, melayani masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pendapatan bagi daerah secara PAD. Oleh karena itu, kita berpikir dua-duanya harus masuk dengan sistem ini. Saat ini memang Pak Asep, ini hanya untuk membantu pedagang supaya terjual dagangannya dan membantu konsumen supaya bisa beli terpenuhi. Di next step-nya, di tahap berikutnya, kita berpikir bahwa ini harus menjadi masa depan. Hitung-hitungan bisnis bagus karena sekarang semua serba online, ya. Jadi dengan ini kita sebenarnya mendapat sebuah hikmah, ternyata kita bisa melayani pembeli secara online, pembelian secara online. Ya, kita dengan mekanisme memesan dengan WA, kita belikan, kita kirim pada hari itu juga gitu. Dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer atau bisa dilakukan dengan cash gitu. Itu Pak Asep. Jadi ini bisa menjadi bisnis masa depan. Oke, kira-kira mekanisme apa yang perlu masyarakat lakukan sehingga pembelajaran online ini akan menciptakan lebih efektif dan efisien, dan bagaimana mengenai harga, Pak? Apakah harga ini di atas pasaran atau di bawah pasaran atau standar dengan yang lain, atau mekanisme pengirimannya bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan, Pak, sehingga masyarakat lebih paham dan lebih mengerti. Baik. Jadi secara praktisnya posisinya PD Pasar adalah menjadi yang menyelesaikan transaksi pembelian dari konsumen.
Lebih singkatnya, konsumen ketika dia membutuhkan apa yang ingin dia beli, dia menghubungi kita. Di situ ada formnya. Dia tinggal mengisi form yang ada di WA tersebut. Dia butuh apa? Form ini kita dalam database-nya ke kita. Jadi si A, si B, si C jualan daging, jualan ikan, jualan sayur, beda-beda kan Pak? Kita yang menghubungkan. Sehingga kita bisa ketemu, bisa langsung ketemu harganya. Harga itu yang dikomunikasikan oleh PD pasar kepada konsumen. Kalau dia deal dengan harganya, oke, jumlahnya berapa totalnya, dia akan bisa melakukan pembayaran transfer atau nanti dibayar di tunai ketika barang datang. Nah, mekanisme ini setelah kita deal harga, si pedagang akan melakukan packing. Packing itu kemudian dikirim oleh petugas kami, namanya petugas harian lepas PHL kita yang ada di setiap pasar, ada sekitar 5 sampai 6 orang, itu yang akan mendeliver Pak, yang membawa barang-barang itu ke alamat. Kenyataannya sekarang justru kami kewalahan karena yang memesan pasti banyak Pak. Jadi akhirnya kita bekerja sama untuk deliver ini dengan menggunakan satu tenaga dari pedagang sendiri, bahannya tenaga yang udahlah diantar sendiri sama dia, itu boleh. Dan tentang harganya, yang kedua bisa juga bekerja sama dengan ojek yang mangkal di pasar. Banyak ojek yang mangkal di pasar yang sudah dikenal oleh kita, juga kirim ke, itu melalui ojek. Itu pengirimannya seperti gosen biasa. Nah, bagaimana tadi Bapak tentang harganya? Harga dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. PD pasar sendiri tidak mengambil selisih apapun. Kemudian tentang ongkos kirim juga sama, ongkos kirimnya juga kita rata-rata dibikin berarea saja. Itu sudah mereka sudah tahu berapa yang ongkos kirim yang ditetapkan. Kalau pakai gosen lebih terukur lagi biayanya berapa. Jadi di sini dalam hal ini Pak, harganya sama sekali tidak ada kenaikan. Jadi benar-benar berdasarkan deal saja. Jadi di situ ada disclaimer bahwa tentang harga dan tentang kualitas benar-benar tergantung pada kesepakatan dua belah pihak, tidak menyangkut masalah ke PD pasar. Seperti itu Pak, mekanismenya sesederhana itu. Oh, iya. Bagaimana cara masyarakat bisa menghubungi pasar tertentu Pak? Pasar tertentu contohnya ada pasar di ujung berung, warga ujung berung, sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien, bisa menghubungi cepat gitu. Betul. Pak, kami sudah menyampaikan Pak Asep bahwa semua nomor hotline pasar-pasar tradisional melalui Humas Kota Bandung, Humas pemerintah Kota Bandung, melalui Humas PD Pasar lewat Instagramnya juga, dan itu sudah juga kita sampaikan ke publik termasuk sekarang. Nanti kalau di TV ini juga membutuhkan hotline-nya, kita akan berikan. Ada 23 pasar termasuk di ujung berung juga, jadi mudah-mudahan ini ada di ujung timur, ujung selatan, ujung barat ya. Selain itu ada waktu menghubungkannya Pak. Jadi kita operasional itu 8 sampai jam 16 sampai jam 4. Di atas jam itu kita nggak bisa karena memang ketentuan pemerintah Kota Bandung, pasar tradisional harus tutup di jam 16. Jadi kita sesuai dengan itu, di dalam batas itu kita bisa melayani mereka. Dan kita juga mohon maaf kalau pemesanannya ini memerlukan waktu Pak, karena yang memesan petugas kami sedikit. Kita ada waktu kita setengah jam sampai mungkin kalau lebih cepat lebih bagus, tapi kita memberikan rata-rata setengah jam itu kita baru bisa packing dan kita bisa kirim. Jadi ke depan sih kami akan bekerja sama dengan perbankan untuk pembayaran secara transfer atau dengan QR. Jadi nanti ada juga pembayaran dengan cashless, jadi tidak perlu lagi terima uang harus, jadi barang dikirim uangnya sudah dibayar seperti itu. Ada beberapa bank yang sudah siap bekerja sama untuk mendukung program penjualan secara hotline ini. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Dirut. Ini merupakan satu terobosan baru yang cukup baik dan bisa berguna di tengah masyarakat. Semoga program ini bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi khususnya di Kota Bandung ini, sehingga masyarakat lebih terpuaskan oleh pelayanan daripada PD Pasar Bermartabat. Terima kasih Pak Dirut atas waktu
dan kesempatannya kita bisa berbincang-bincang, lain kali kita berbincang kembali. Terima kasih, Sampurasun. Selamat malam Pak Dirut, Pak Heri Hermawan SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.